dapat mengendalikan selayaknya saat kita sehat dulu. Dan misal cemas itu adalah hal yang wajar sahabat-sahabat, karena bagian dari diri kita gitu. Cemas, takut, khawatir, tapi bagaimana kita dapat mengelolanya sehingga menjadi hal yang biasa. Ketika kita melakukan segala sesuatu secara repetisi, itu akan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita sahabat-sahabat. Jadi tetap semangat ya sahabat-sahabat, lakukan tetap konsisten dalam menulis hal-hal yang positif ya, membuat kita sehingga semakin hari semakin sehat, berpikir positif, karena berpikir positif itu dengan latihan. Kecuali lingkungan Anda adalah lingkungan yang positif sehingga Anda terbawa positif. Tapi kalau lingkungan Anda adalah lingkungan yang Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan memberikan tips untuk sahabat-sahabat semua dari beberapa pertanyaan. Bagaimana agar pikiran saya tidak terus-terusan memikirkan penyakit, takut gila ataupun takut tidak sembuh Mas Arya, karena ini sangat mengganggu saya. Terus saya juga dihantui tentang ketakutan akan kematian yang berlebih. Jadi perlu diketahui dulu bahwa ketakutan akan penyakit parah, ketakutan meninggal dunia, ketakutan tidak sembuh, dan takut penyakit parah adalah ciri-ciri bahwa kita masih memiliki cemas. Misal Mas Arya, kenapa ya saya jantungnya debar? Mas Arya, kenapa ya saya napasnya sesak? Mas Arya, kenapa ya saya merasa kelayangan gitu. Nah, sejatinya mungkin beberapa orang sudah dapat info itu dari seorang dokter ataupun dari terapis ataupun dari mentor, tapi seolah-olah tidak percaya gitu. Nah, akhirnya menanyakannya berulang-ulang. Contoh saja, dalam satu tempat praktek saya ada 2 terapis, dan terkadang ada satu orang yang nanyanya kedua-duanya. Ke Mas Arya nanya dan ke Mas Galuh nanya gitu. Jadi kedua-duanya nanya gitu. Nah, udah dijawab Mas Arya, nanya juga ke Mas Galuh, udah dijawab, masih belum percaya. Itu banyak sekali sahabat-sahabat. Nah, hal semacam ini tentunya sudah menjadi hal umum ya sahabat-sahabat dalam dunia terapi, khususnya kecemasan. Tentunya kecemasan itu ada beberapa faktor pemicunya ya. Pertama, mungkin ada beberapa orang yang percaya bahwa itu berasal dari asam lambung. Beberapa ada yang percaya yang awalnya karena pikiran, seperti tekanan, perceraian, perpisahan, pengkhianatan, disfungsi pasangan gitu, pasangannya tidak sesuai yang dia harapkan dan lain sebagainya, sehingga kita merasa merasa tertekan, hingga akhirnya kita juga merasa merasa was-was lah ya, akhirnya menaikkan asam lambung sehingga asam lambungnya menjadi tinggi. Dan itu adalah hal umum yang terjadi pada para penderita gitu. Ada beberapa yang memang memiliki gen sahabat-sahabat, jadi gen cemas gitu. Jadi ada orang tuanya, bapaknya, ibunya memiliki asam lambung. Ada yang cemas, ada yang orang tuanya tidak cemas tapi cemasnya jatuh pada anaknya gitu. Nah, itu juga banyak gen cemas ya. Nah, beberapa juga dari pola asuh itu juga berpengaruh. Tapi kita menatap ke depan, bukan ke masa lalu, dan bukan menyalahkan masa lalu kita. Apapun yang terjadi sejatinya sudah menjadi jalan yang harus kita lewati gitu sahabat-sahabat. Nah, tentunya ketika kita sudah mengetahui itu, kita dapat merilisnya dengan lebih baik sahabat-sahabat. Contoh, saya takut penyakit parah gitu. Nah, biasanya beberapa ada yang dengan bantuan hipnoterapis, ada bantuan mentor untuk merilis ketakutan itu. Ada yang juga yang dengan audio hipnoterapi gitu ya. Beberapa orang ada yang bener-bener telaten atau bener-bener rajin mendengarkannya, sehingga akhirnya dia mengalami kesembuhan yang sangat ajaib gitu. Dalam penyembuhan psikosomatik, keajaiban itu diperlukan sahabat-sahabat ya. Tentunya semua atas izin Allah ya. Tapi ketika kita bisa menciptakan keajaiban itu, kenapa kita harus menundanya? Keajaiban itu terjadi ketika kita tidak menganalisa apapun yang kita upayakan. Kita olah nafas lah, kok nggak sembuh-sembuh. Nah, itu tandanya Anda masih dianalisa. Tapi ketika Anda yakin dan percaya bahwa Anda semakin hari semakin sehat, tentunya Anda juga akan semakin sehat sahabat-sahabat. Ciptakanlah keajaiban itu, karena keajaiban itu terbentuk dari satu kepercayaan di pikiran bawah sadar kita yang akhirnya menjadi realita dalam kehidupan kita. Oke sahabat-sahabat, marilah yang belum bangkit, rutinkan diri kita untuk latihan. Minimal ketika belum bisa keluar karena takut, bisa latihan olah nafas dulu ya.
bisa latihan menulis jurnal syukur dulu. Terima kasih Allah hari ini aku damai, tulis lagi. Terima kasih Allah hari ini aku benar-benar nyaman, tenang. Itu adalah hal yang perlu kita syukuri ya sahabat-sahabat. Sehingga kita semakin hari semakin sehat. Apa berpengaruh ya Mas berkata-kata positif? Tentunya sangat berpengaruh. Dalam sehari manusia menerima hal-hal negatif, entah itu perkataan ataupun kata-kata, itu lebih banyak daripada yang positif sahabat-sahabat. Ketika kita tidak berdoa, kita tidak afirmasi, kita tidak self talk, tentunya kita tidak banyak menerima input yang positifnya. Jadi harus dari diri kita sendiri gitu, sehingga kita mengalami kesembuhan, keajaiban, kekuatan, kedamaian, dan membuat kita semakin lebih semangat untuk sembuh. Karena sejatinya sembuh total itu ada dan nyata gitu. Walaupun beberapa orang ada yang tidak percaya, beberapa ada yang sebenarnya tidak total, sesekali masih nyolek. Berarti itu sedang berproses sembuh, tapi sedang proses menuju total sahabat-sahabat. Kan beberapa kadang ada yang sebenarnya tidak bisa sembuh total gitu, terkadang masih nyolek. Ya kalau masih nyolek berarti belum sembuh total. Kalau sembuh total ya benar-benar dapat mengendalikan selayaknya saat kita sehat dulu. Dan misal cemas itu adalah hal yang wajar sahabat-sahabat, karena bagian dari diri kita itu cemas, takut, khawatir. Tapi bagaimana kita dapat mengelolanya sehingga menjadi hal yang biasa. Ketika kita melakukan segala sesuatu secara repetisi, itu akan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita sahabat-sahabat. Jadi tetap semangat ya sahabat-sahabat, lakukan tetap konsisten dalam menulis hal-hal yang positif ya, membuat kita sehingga semakin hari semakin sehat, berpikir positif. Karena berpikir positif itu dengan latihan. Kecuali lingkungan Anda adalah lingkungan yang positif sehingga Anda terbawa positif. Tapi kalau lingkungan Anda adalah lingkungan yang memang Anda rasa toksik dan kurang positif, ya Anda harus latihan sendiri. Tidak perlu mengambil hati atas setiap perkataan orang lain yang menjatuhkan sahabat-sahabat sendiri. Nah, tentunya ada banyak hal ya sahabat-sahabat yang bisa kita lakukan yang positif. Menulis jurnal syukur, menulis goal setting, bulan depan saya benar-benar terbebas, damai dan tenang, ataupun hari ini saya memilih bersyukur dan berdamai dengan keadaan ini, dan lain sebagainya. Sehingga semakin hari kita semakin sehat, semakin damai dan penuh tenaga. Nah, untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini nanti tanggal 17 ataupun 18 mungkin ya, Mas Arya akan mengadakan seminar Zoom cara berdamai dengan psikosomatis. Nah, untuk sahabat-sahabat 50 pendaftar pertama hanya dikenakan biaya 350. Silakan yang belum mendaftar bisa hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, nanti yang sudah membaca bukunya boleh ikut seminarnya, kita bedah bersama. Nah, nanti Anda tahu apakah saya perlu mengambil satu sesi ini atau sesi itu, atau mengambil terapi ini, terapi itu Anda akan tahu, oh ternyata saya perlu karena saya masih takut ketika keluar. Nah, ataupun oh saya tidak perlu karena sebetulnya saya hanya bisa melakukannya sendiri. Nah, itu nanti akan lebih tahu akan keilmuan itu. Dan Mas Arya juga sudah mencetak 50 buku berdamai dengan psikosomatis, cara berdamai dengan psikosomatis. Sahabat bisa beli di Shopee gitu ya. Nah, itu hanya untuk bacaan saja. Sejatinya sembuh itu murah, sembuh itu butuh perjuangan, sembuh itu perlu ketelatenan, keuletan ya sahabat-sahabat. Dan yang menonton video ini juga sejatinya sudah mulai sehat. Hanya saja perlu latihan. Lawan rasa malas. Yang perlu dilawan itu rasa malasnya, bukan cemasnya. Kalau cemasnya dilawan, Anda akan makin cemas. Berdamai, terima dulu, lalu lakukan apa yang perlu dilakukan. Afirmasikan bahwa sejatinya Anda semakin hari semakin sehat sahabat-sahabat. Anda sejatinya tidak terkena sakit yang parah. Semuanya hanya ilusi, karena faktanya Anda sehat walafiat, dan Anda diberikan umur yang panjang oleh Allah, semakin bermanfaat semua untuk semua ya, untuk orang-orang terkasih, tersayang yang mungkin selama ini kita abaikan. Tapi dengan latihan ya sahabat-sahabat, tidak instan begitu saja kan. Ya mungkin sekian video dari saya, Arya Surya. Salam bahagia untuk sahabat semua. Salam sehat, penuh semangat, sukses. Ingat hipnoterapi, ingat Arya Surya.